Ketua Umum Ganjaris ungkap, cari penerus Jokowi susah, pengganti Anies gampang, bukti Anies pasaran. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ke depan ini jangan sampai kejadian lagi seperti dulu ketika ada politik balas dendam, bahwa yang pejabat baru tidak mau melanjutkan kerja baik pejabat sebelumnya. Kalau itu terjadi kan kacau gitu kan. Memang sih kalau soal ngomong Anies jagonya, tapi kalau soal kerja lain lagi ceritanya. Ketua Umum Ganjaris Masjub Rai menyebut, mencari pengganti Presiden Jokowi yang sepadan sangat susah. Figur yang dirasa mendekati Jokowi ialah Ganjar Pranowo. Kata Mas Jo, keberlangsungan pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi harus ada yang melanjutkan. Pak Jokowi ini sudah meletakkan standar seorang presiden terlalu tinggi. Misalnya DKI, kita mencari pengganti Anies Baswedan itu gampang. Perbandingannya Anies segini, yang segini lebih tinggi sudah banyak. Mas Jo mengungkapkan prestasi Jokowi memimpin Indonesia sulit disamai oleh presiden manapun. Karena kata Mas Jo, standar presiden yang terlalu tinggi. Sekarang saja di G20, Pak Jokowi dapat panggung yang luar biasa. Bahkan Presiden Italia pun memuji beliau sebagai tokoh penting. Untuk menjadi Pak Jokowi dan satu-satunya calon yang bisa mendekati kinerja Jokowi hanyalah Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Mas Jo menambahkan target Ganjaris ialah mengantarkan Ganjar sebagai presiden. Tidak hanya jadi presiden, tetapi dalam pemilu nanti, kemenangan Ganjar harus dengan cara yang baik. Jangan sampai pecah, menang dengan baik dan juga santun. Dalam acara pengukuhan pengurus, Dewan Pembina Ganjaris Jatim Teddy Supriyadi menyebut, koordinator daerah atau Korda Ganjaris sudah tersebar hampir 90% dari total kabupaten atau kota di Jatim. Jika dilihat selama ini Presiden Jokowi memang disebut-sebut salah satu tokoh yang kemungkinan besar bakal memiliki peran penting di pemilihan Presiden 2024. Penting di sini adalah terkait dengan arah dukungannya kelak. Mengingat Jokowi masih memiliki relawan yang cukup gemuk di Nusantara dan masih eksis sampai hari ini. Di bawah kepemimpinannya yang tegas dan tak neko-neko dalam membangun Indonesia, menjadikan bangsa lain segan dan seakan-akan tunduk dengan sikap Jokowi. Terlebih kesuksesan Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 sejauh ini memiliki nilai plus tersendiri di hadapan negara peserta KTT G20. Dan tak hanya terkait pandemi, sikap keras dan tegas Presiden Jokowi terhadap Uni Eropa selama ini juga menjadikan posisi tawar Indonesia setingkat lebih besar. Bahkan di sebuah kesempatan saat Uni Eropa akan membawa persoalan akibat kebijakan larangan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia ke WTO, Jokowi tak gentar, malah memerintahkan cari lawyer terbaik Indonesia berkelas internasional. Ini menandakan negara kita Indonesia di bawah kendali Presiden Jokowi tak mudah didikte oleh kekuatan asing dengan segala kepentingannya, termasuk dari sisi ekonominya. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh bangsa lainnya. Dunia pun terpaksa harus menoleh ke Indonesia saat bangsa, pemimpin negara lain, kelompok atau elemen dunia sibuk berbicara ancaman perubahan iklim atau global warming berbusa-busa. Presiden Jokowi pun gerak cepat, tak banyak teori. Presiden Jokowi langsung terjun dan nyemplung ke laut, menanam mangrove bersama rakyat dan pegiat pecinta alam. Di saat kunjungan kerja ke daerah yang dekat dengan pantai, itu adalah sebuah simbol dari Pak Jokowi agar dilanjutkan ke pihak terkait. Kembali ke pembahasan soal pengganti Jokowi. Soal keberanian jangan ditanya lagi. Keberanian Ganjar juga terlihat baru-baru ini dalam satu kejadian hingga Banteng Caleng menjadi ramai. Ganjar yang diduga menjadi pihak terkait atas timbulnya keramaian itu tidak menunjukkan sikap surut. Di medsos masih eksis, bertugas seperti biasa dan setiap ke daerah selalu beramah tamah dan disambut oleh warga setempat. Padahal posisi Ganjar saat itu dan kini sedang di atas angin. Saat Ganjar diserang, pendukung dan simpatisannya menyerang balik pada yang menyerang Ganjar. Kemudian anehnya, Ganjar malah tambah diserang, tetapi Ganjar tetap adem ayem saja. Bahkan Ganjar berani tidak hadir dalam acara Munas Alim Ulama di Semarang yang diselenggarakan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Padahal dalam acara tersebut hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa.
Dari sini Ganjar berani bersikap untuk menghindar dari acara yang diselenggarakan partai lain. Terlebih acara tersebut memang dikaitkan dengan penjaringan capres untuk 2024. Ganjar sangat tahu diri dalam menempatkan dirinya sebagai kader PDIP. Memang soal pencapresan di PDIP, keputusan absolut berada di tangan Bu Megawati. Namun atas dikeluarkannya pernyataan dari Hasto Kristianto tersebut di atas, tidak salah bila kemudian menimbulkan opini di masyarakat yang mengerucut pada satu nama, Ganjar Pranowo untuk menjadikan pengganti Jokowi. Dan soal Anies, elektabilitasnya memang bagus, 3 besar. Namun hal tersebut jika dibandingkan dengan Ganjar, kalah telak bos. Bagaimana menurut Anda?